Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di channel khusus Bahasa Arab bersama saya Muhammad Agus Ridwan. Masih dalam serial Mahir Tata Bahasa Arab Bab Fa'il. Kali ini saya akan membahas tentang fa'il yang berupa atau fa'il dalam kondisi isim mu'annas. Apa sih pengaruhnya pada kalimat, khususnya pada fiilnya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan atau pada video pertama, apabila fa'ilnya mu'annas, maka pada fiilnya itu ada tanda mu'annasnya. Apa tanda mu'annasnya itu? Yaitu berupa ta, huruf ta. Kalau pada fiil madinya, itu berupa ta sukun di akhir fiilnya, sedangkan pada fiil mudhari adalah berupa huruf ta yang berharokat di awal fiilnya. Jadi apabila ada fa'il yang berupa isim mu'annas, pada fiilnya terhadap ta. Tapi terkadang kita jumpai, terkadang ada suatu kalimat yang mana fa'ilnya itu berupa isim mu'annas, tapi fiilnya tidak ada tanda-tanda mu'annasnya. Apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Baik, di sini kita akan membahas hal tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena hukum memberikan tak pada fiilnya ketika fa'ilnya mu'annas itu ada dua hukumnya. Yang pertama, wajib, dan yang kedua, jais. Ada yang wajib dan ada yang hukumnya boleh. Jadi terkadang ada fa'ilnya mu'annas, tapi fiilnya dia tidak perlu dikasih tak taknis. Nah, karena hukumnya boleh. Dan ini tidak mengapa. Oleh karena itu, bagi pembaca, bagi kita sebagai pembaca bahasa Arab, kita dengan mempelajari ini, kita tidak kebingungan. Ya. Dan bagi penulis, kita bisa menentukan kapan kita harus memberikan taknis pada fiilnya, dan kapan kita boleh tidak menggunakan taknis pada fiilnya. Baik. Di sini saya bagi dua. Yang pertama, yajibu ta'nisul fi'li. Wajib memberikan alamat mu'annas pada fiilnya. Kapan itu? Idza kana al-fa'ilu haqiqiyat ta'nis. Apabila fa'ilnya itu mu'annas hakiki. Maksud mu'annas hakiki ini adalah isim yang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Ya, jadi bukan isim benda biasa yang masuk kategori mu'annas, tidak. Karena mu'annas ini terbagi menjadi dua, mu'annas hakiki dan mu'annas majazi. Nah, yang wajib di sini adalah apabila fa'ilnya mu'annas hakiki. Misalnya Maryam, ibu, anak perempuan. Nah, ini jelas semua adalah mu'annas hakiki. Tidak cukup sampai di situ saja, karena ada kelanjutannya. Ghairu munfasilin anil fi'li. Dia, fa'ilnya tersebut tidak terpisah dari fi'ilnya. Artinya, dia langsung letaknya setelah fi'ilnya. Contohnya, jalasat Hindun. Nah, Hindun ini adalah fa'il mu'annas hakiki. Dia letaknya setelah fi'ilnya langsung. Dalam keadaan seperti ini, kita wajib memberikan taknis pada fi'ilnya. Tajlisu Hindun. Sama, ini juga sama. Ya. Jadi kalau fa'ilnya mu'annas hakiki dan dia tidak terpisah dari fi'ilnya, maka wajib memberikan taknis. Ya. Yang kedua, idza kana al-fa'ilu domiran ya'udu ala ismil mu'annas. Apabila fa'ilnya itu berupa domir, domirnya domir hiya, yang kembalinya kepada isim mu'annas. Baik isim mu'annasnya ini hakiki atau mu'annasnya majazi, nggak masalah. Yang penting dia domir hiya kembali ke isim mu'annas. Contohnya, Hindun jalasat. Nah, perhatikan di sini. Fa'ilnya mana? Bukan Hindun ya. Fa'ilnya adalah domir yang ada di jalasat, kembalinya ke Hindun. Nah, ketika si pelakunya letaknya sebelum fi'ilnya dan berupa isim mu'annas, maka fi'ilnya wajib dikasih taknis. Hindun jalasat. Hindun tajlisu.
Ini juga berlaku bagi mu'annas majazi. Contohnya, asyamsu tola'at. Asyamsu ini matahari. Matahari ini dia masuk dalam kategori isim mu'annas. Karena dia tidak berjenis kelamin, berarti dia masuk dalam kategori mu'annas majazi. Asyamsu tola'at. Matahari itu terbit. Karena pelakunya adalah asyamsu dan letaknya sebelum fiilnya, maka tola'at wajib diberi taknis. Fa'ilnya adalah domir hiya, kembali ke asyamsu. Asyamsu tatlu'u. Asyamsu tatlu'u. Ini juga wajib. Baik. Baik. Berikutnya adalah yajuzu. Yajuzu ta'nisul fi'li. Boleh memberikan alamat taknis pada fi'il. Boleh diberi, boleh enggak. Kapan? Idza kanal fa'ilu haqiqiyat ta'nis. Apabila fa'ilnya itu mu'annas hakiki, ya. Mafsulan an fi'lihi, tapi dia terpisah dari fi'ilnya. Maka ini boleh dikasih, boleh enggak. Contohnya, jalasat alal kursi Hindun. Hindun di sini fa'il. Mu'annas hakiki, tapi dia terpisah oleh kata alal kursi. Maka pemberian tak di sini hukumnya boleh. Berarti dia boleh juga jalasa alal kursi Hindun. Ya. Tajlisu alal kursi Hindun, boleh juga yajlisu alal kursi Hindun. Dan ini hukumnya boleh semua ini. Baik. Kemudian yang kedua, idza kana al-fa'ilu isman zahiran majaziyat ta'nis. Apabila fa'ilnya itu berupa muannas majazi. Ini juga hukumnya boleh. Boleh diberi, boleh tidak. Contohnya, tola'at asyamsu. Lihat di sini. Boleh juga tola'a asyamsu. Ya, karena fa'ilnya di sini muannas majazi. Ya. Tatlu'u syamsu. Boleh juga yatlu'u syamsu. Dan yang terakhir, idza kana al-fa'ilu jam'a. Ini fathah. Jam'a taksirin. Apabila fa'ilnya berupa jamak taksir. Lil muzakkar au lil muannas. Baik untuk muzakkar maupun muannas. Ya. Pokoknya jamak taksir saja. Maka hukumnya boleh. Meskipun jamak tersebut untuk laki-laki. Misalnya, arijalu. Nah, ini juga berlaku. Contohnya, jalasat al-ghilmanu. Al-ghilman ini jamak dari gulam. Gulam itu muzakkar. Ketika dirubah jadi jamak taksir, maka boleh memberikan tak taknis di sini. Jalasat al-ghilmanu. Boleh juga tidak. Jalasa al-ghilmanu. Di sini tajlisu al-ghilmanu atau juga yajlisu al-ghilman. Begitu juga jamak muannas yang untuk wanita. Jalasat an-nisa. Nisa ini jamak dari al-mar'ah. Boleh diberi, tapi boleh juga tidak. Jalasa an-nisa. Ini hukumnya boleh. Tajlisu an-nisa'u, yajlisu an-nisa'u. Nah, inilah hukum-hukum memberikan tak taknis pada fiil ketika isimnya atau ketika fa'ilnya mu'annas. Dan ini sangat bermanfaat sekali, baik bagi pembaca kitab-kitab bahasa Arab maupun penulis bahasa Arab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.